Pernah nggak sih Anda ngerasa gini, lagi ngobrol sama satu orang, wah nyambung banget. Tapi pas sama yang lain, kok rasanya buntu ya? Kayak ngomong sendirian gitu. Apa yang kita bilang tuh kayak, mental aja, nggak nyampe. Penasaran nggak kenapa bisa gitu? Seringnya kita mikir, dianya nih yang susah. Tapi gimana kalau kuncinya justru ada di kita? Di cara kita memahami. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari materi sumber yang menarik banget. Ada kerangka kerja gitu buat memahami orang-orang di sekitar kita. Sumbernya dari buku yang, ya ampun judulnya aja udah bikin mikir. Kenapa sih ada orang yang rasanya kayak idiot buat kita, padahal ya mungkin mereka cuma beda aja, bukan salah. Jadi misi kita hari ini simple, ngebekali Anda pemahaman dasar biar interaksi itu ya lebih lancar lah. Betul sekali. Dan ini penting banget. Konsep intinya tuh sederhana, tapi sering kita lupain. Komunikasi itu terjadinya ya di kerangka acuan si pendengar, gitu. Mau sejelas apapun niat kita, pesan itu pasti disaring dulu sama pengalaman mereka, bias mereka, prasangka mereka. Jadi, apa yang mereka tangkap bisa jadi, wah beda banget sama maksud kita. Ini nih biang kerok salah paham seringnya. Oke. Ini menarik. Jadi bukan soal apa yang kita omongin doang, tapi gimana pesan itu diterima ya. Terus, gimana sumber ini ngajarin kita buat mulai ngenalin kerangka atau bingkai yang beda-beda itu? Ada polanya gitu gak sih, biar lebih gampang? Ada sumber ini cerita nih, ada manajer namanya Stuart. Dia tuh awalnya frustrasi banget. Ngerasa semua karyawannya, maaf nih, idiot. Ah, Kenapa? Ya karena nggak kerja atau mikir kayak dia, nggak secepat dia, sampai akhirnya dia sadar, masalahnya bukan di mereka, tapi di ekspektasi dia sendiri. Dia nganggap semua orang ya harusnya kayak dia, gitu. iya. Jadi kayak kita pakai kacamata kita sendiri buat nilai orang lain ya. Begitu caranya beda dikit, langsung kita anggap, loh kok aneh atau salah nih orang. Gitu kan? Persis. Nah, sumber ini lalu ngenalin model yang cukup populer. Dia kelompokin pola perilaku dominan jadi 4 warna. Biar gampang diingat aja sih, ada merah. Ini tipe yang dominan, gerak cepat, fokus ke hasil, kompetitif, to the point. Terus ada kuning. Ini yang optimis banget, ekspresif, sosial, antusias, banyak ide, ceria lah pokoknya. Lalu hijau. Nah, ini yang stabil, sabar, pendengar yang baik, suportif. Tapi biasanya nggak suka konflik sama perubahan mendadak. Dan terakhir, biru. Ini si analitis. Detail banget. Butuh data, fakta, logis, hati-hati. Pengen semuanya akurat dan terstruktur. Merah, kuning, hijau, biru. Kedengarannya simple ya. Tapi nggak bahaya tuh ngotak-ngotakin orang kayak gitu. Nanti malah jadi stereotip lagi. Ini sistem warnanya kaku banget atau gimana? Pertanyaan bagus itu. Penulisnya juga nekenin kok. Ini bukan buat ngasih label permanen. Kebanyakan orang itu campuran warna. Cuma, biasanya ada 1 atau 2 yang lebih kelihatan, lebih dominan. Apalagi kalau lagi stres atau di situasi kerja misalnya. Jadi, ini lebih kayak alat bantu aja. Buat ngenalin kecenderungan umum cara orang komunikasi dan bereaksi. Tujuannya bukan ngejudge, tapi biar kita paham, oh kenapa ya dia begitu? Ngenalin warna dominan ini ngebantu kita pilih cara ngomong yang pas. Oke, paham. Jadi lihat kecenderungan dominannya aja ya, bukan label mati. Terus implikasinya apa nih buat kita? Kalau kita udah bisa nebak si A ini cenderung merah, si B hijau, terus kita harus ngapain? Nah, ini dia intinya, fleksibilitas. Kita yang perlu adaptasi. Sumber ini bilang, fakta pentingnya gini, gaya komunikasi kita sendiri, apapun warna kita, itu pasti jadi minoritas dibanding semua gaya lain di luar sana. Jadi kalau mau pesan kita nyampe, kuncinya bukan maksa orang lain ngertiin gaya kita, tapi justru kita yang berusaha sedikit nyesuaiin diri ke cara mereka nyaman nerima informasi. Wah, jadi gitu ya. Bukan cuma soal tahu warna orang, tapi kita juga mau gitu. Sedikit berubah warna pas ngomong sama mereka. Tepat. Dan ini bukan manipulasi ya, tapi lebih ke gimana caranya biar obrolan lebih enak aja buat dua pihak. Kita kayak nyiptain zona nyaman buat mereka dengerin kita. Misalnya nih, sama si merah, ya udah langsung aja ke intinya. Fokus hasil, jangan muter-muter. Kalau sama si kuning, kasih semangat, hargai idenya, ajak ngomongin gambaran besarnya. Buat si hijau, kasih waktu, bangun rasa aman, tunjukin kita dukung dia, jangan tiba-tiba atau konfrontatif.
Nah, kalau si biru, siapin data deh. Jelasin logikanya runut, kasih dia waktu mikir, hargai kalau dia teliti banget. Dengan gitu, mereka bisa fokus ke isi omongan kita, nggak keburu defensif gara-gara cara kita ngomong nggak klik sama mereka. Ah, benar juga ya. Jadi inget pernah nelpon atasan, mungkin tipe merah kali ya. Jawabnya cuma, ya perlu apa, selesai urusan, langsung tutup, cepet banget. Atau temen yang kuning itu, hujan badai di luar, dia masih bisa bilang, tenang, habis ini pasti cerah. Hahaha, ternyata bukan aneh ya, emang warnanya aja gitu. Kalau paham gini jadi nggak gampang tersinggung ya kitanya. Betul banget. Paham ini tuh bukan berarti kita harus setuju sama cara mereka. Tapi lebih ke membangun jembatan. Biar nggak ada gesekan yang nggak perlu gitu loh. Biar pesan kita lebih mungkin diterima sesuai niat awal. Ini bukan soal ngotak-ngotakin, tapi lebih ke respek sama perbedaan. Ngerti kalau cara orang proses dunia dan ngobrol itu ya macem-macem. Bukan idiot, cuma ya beda aja. Jadi kesimpulan utamanya gimana nih? Apa yang paling penting buat kita ingat dari obrolan ini? Intinya sih, pemahaman ini alat praktis banget. Kalau kita bisa ngenalin kecenderungan perilaku orang lain, dan diri kita sendiri juga tentunya, terus kita mau sedikit aja nyesuaiin cara ngomong kita, wah itu bisa banget ngurangin konflik, bikin hubungan lebih enak dan interaksi sehari-hari, mau di rumah mau di kantor, jadi jauh lebih mulus. Produktif juga jadinya. Intinya soal efektivitas komunikasi lah. Menarik banget. Jadi bukan soal ngubah diri kita ya, tapi lebih cerdas aja milih cara interaksi. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan coba. Mengingat kalau kebanyakan orang di sekitar Anda, itu kemungkinan warnanya beda sama Anda. Kira-kira, satu aja penyesuaian kecil yang bisa Anda lakuin hari ini dalam cara berkomunikasi, mungkin pas rapat nanti atau pas ngobrol sama pasangan di rumah, gimana ya dampaknya ke hasil interaksi penting itu? Coba dipikirin deh.